wa ashabihi wa man ihtafa. Amma ba'd. Sadatul fadil yang saya muliakan, yang saya hormati, senior saya di pesantren Sarang, beliau Romo Kiai Haji Mansur. Beliau senior saya, beliau di pesantren Al Anwar, sementara saya di pesantren Mus. Sama-sama tepi jalan, tapi kalau Al Anwar itu lebih dekat dengan lautan, sebelah utara jalan. Kalau yang pesantren Mus sebelah selatan jalan. Jadi ya tidak aneh kalau beliau hijrahnya dari daerah lautan menuju daerah lautan, daerah Sentani. Ya, Sentani pantai dekat air. Jadi beliau ini golongan-golongan air. Bukan berarti cocok kerja di air ya, golongan air. Ada cerita hikmah leluhur. Jadi di antara pejuang-pejuang penyebar atau pendakwah Islam di Indonesia pada satu kurun waktu tertentu, itu ada tokoh dari Pajang yang kita kenal dengan sebutan Joko Tingkir. Kenal ya Joko Tingkir, Mas Karepet atau Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Kalau dirunut secara silsilah, Joko Tingkir atau Syekh Abdurrahman Basyaiban, dari marganya Basyaiban saja sudah kelihatan bahwa beliau dari sebagian silsilah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati dzikra maulidnya tadi sudah dibacakan bareng-bareng. Mbah Joko Tingkir itu kalau diurut-urut secara silsilah nasab, juga silsilah sanad keilmuan, termasuk silsilah genealogi pergerakan, itu nyambung dengan silsilah dan sanad yang dimiliki oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Mansur. Jadi beliau ini masih keturunan kesekian dari Mbah Joko Tingkir. Ya. Jadi jenengan-jenengan kalau sempat terlintas mau sowan ziarah ke Joko Tingkir, ya, salah satu makam petilasannya, karena ada banyak pendapat ya, ada menyebutkan itu makam atau makbarohnya beliau, kuburan. Saya menyebutkan petilasan yang terkenal di Sragen sana. Kalau mau sowan ke sana terlalu repot, butuh biaya, ya sudah sowan saja ke beliau. Ya, sowan ke Kiai Haji Mansur. Beliau itu memiliki keturunan-keturunan yang membawa semangat dari darah perjuangan beliau. Dari darah perjuangan beliau. Paling tidak ada 3 model, tidak 3 tipe atau 3 ranah perjuangan dari keturunan-keturunannya beliau, Mbah Joko Tingkir. Kalau istilah kita sekarang ada 3 matra, ya, matra angkatan udara, ada matra angkatan laut, ada matra angkatan darat. Jadi cucu-cucunya Mbah Joko Tingkir
yang masih membawa semangat perjuangan dan meneruskan sanad ilmu, sanad perjuangan, sanad pergerakan beliau, masing-masing bekerja di antara 3 matra tersebut. Ada yang bekerja di matra angkatan laut, ada yang bertugas atau bekerja berperan di matra angkatan udara, ada yang bekerja di matra angkatan darat. Maksudnya apa? Yang bekerja di angkatan udara ini adalah mereka-mereka yang melanjutkan tugas keulamaan. Satu, melanjutkan tugas dan peran keulamaan, mengawal proses pendidikan dan pembelajaran umat terkait dengan ilmu pengetahuan di jalur ilmu, di jalur keilmuan, baik ilmu yang zahir maupun ilmu yang batin. Ilmu yang batin termasuk ilmu rohani, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, maupun di jalur zahir, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu alat, termasuk ilmu akidah dan sebagainya. Mereka yang bekerja di ranah keilmuan seperti beliau Kiai Haji Mansur ini disebut sebagai angkatan udara, pasukan langit. Kenapa ilmu disebut, yang bekerja di ranah keilmuan disebut bekerja di ranah langit, angkatan udara? Kenapa? Kira-kira apa adik-adik? Yang bekerja di ranah keilmuan kenapa digolongkan sebagai laskar atau pasukan angkatan udara? Kenapa? Karena disebut kiai langitan, kiai langit. Kenapa? Hah? Karena ilmu itu, ya, ilmu itu identik dengan wahyu. Ilmu identik dengan wahyu. Kalau ilmu yang diterima para nabi, para rasul disebut wahyu. Kalau ilmu yang diterima oleh para ulama disebut ilham. Ya tahu? Jadi ilmu itu sangat dekat hubungannya dengan wahyu. Dan wahyu itu turun dari langit. Jadi disebut kiai langitan. Berurusan dengan pemikiran, dengan keilmuan dan segala macam. Termasuk yang peran yang diistiqomai oleh Kiai Haji Mansur. Pesantren dan lembaga pendidikan, majelis taklim, majelis dzikir yang beliau rintis itu merupakan bentuk dari khidmah beliau, pelayanan beliau pada umat ini, melanjutkan misi perjuangan para leluhur. Salah satunya yang buyut beliau sendiri, Mbah Joko Tingkir. Nah, beliau ini juga bertemu nasab dengan saya di situ, di Mbah Joko Tingkir. Jadi beliau ini kiainya kiai langitan. Jadi kiai langitan lebih banyak berurusan dengan keilmuan. Jadi kalau jenengan-jenengan menghadapi satu persoalan yang dirasakan butuh penjelasan, butuh pemahaman, nah sowannya ke beliau, ke para ulama.
Tanggung jawab utama ulama adalah memberikan penerangan, pemahaman, menata pemikiran, cara berpikirnya umat, cara umat membaca kehidupan, membaca kenyataan. Ini pengantar dulu ya, ini masih prolog penghormatan ke beliau, menceritakan latar belakang dari silsilah dan syaratnya beliau. Di beliau termasuk golongan pasukan udara, berperan dan bekerja di matra angkatan udara. Yang menjadi pimpinan spiritualnya siapa? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan pemimpinnya para rasul dan para nabi. Tapi yang secara khusus antara lain siapa? Para nabi dan rasul yang diberi peran, kalau dalam bahasa tasawuf diberi walayatut tasrif, wilayah tugas untuk tata kelola kehidupan ini di bidang-bidang tertentu. Itu walayatut tasrif. Ini diserahkan ke siapa kalau nabinya, sehingga nanti kita bisa merujuk ke beliau saat hadroh, khususnya ketika hadroh yang berhubungan dengan futuh, dengan fathul ulum, dengan membuka hati, membuka pikiran agar mudah menyerap ilmu pengetahuan. Jadi nabi dan rasulnya siapa yang diberi peran utama oleh Allah? Salah satunya yang paling dikenal adalah Nabiullah Idris alaihis salam. Jadi kalau jenengan-jenengan belajar ilmu tertentu, pengetahuan, dan jenengan merasakan kok ini agak repot ya untuk bisa segera paham, kok repot ya untuk menyerap, kok repot ya mengingat-ingat pelajaran dan segala macam, selain Anda hadroh tawasul ke para aulia, para ulama, khususnya para aulia yang di bidang itu, juga dilengkapi kepada para rasul, para nabi, para ambiya, khususnya wabil khusus Nabiullah Idris alaihi salam. Jadi baik untuk muallim, untuk guru maupun untuk santri, siswa, termasuk cara-cara yang dulu telah banyak dipraktikkan ulama-ulama kita yang hebat-hebat. Jadi cara belajar yang efektif itu seperti apa? Bukan hanya terkait dengan metode belajar. Misalnya metode belajar Al-Quran macam-macam toh. Untuk anak-anak misalnya ada qiraati, ada yambu, ada iqra, dan ada metode-metode yang lain. Ini metode pembelajaran. Bukan hanya metode yang bersifat zahir, tapi juga ada metode-metode yang bersifat batin, yang bersifat rohani. Jadi caranya menyambungkan robitoh, menyambungkan tali keilmuan dengan cara apa? Hadroh, menyambungkan rasa, menyambungkan roh, menyambungkan kesadaran, menyambungkan energi. Jadi kalau Anda belajar kitab tertentu misalnya, jangan sekali-kali melupakan untuk menyambungkan rasa dengan mu'allif dari kitab itu. Mu'allif itu penulis, pengarang dari kitab tersebut yang mau kita pelajari. Juga hadroh kepada guru yang mengajarkan kita kitab itu, dan pertalian guru yang disebut sanad sampai ke penulis kitab tersebut. Apakah cukup? Belum cukup. Harus menyambungkan rasa kita, menyambungkan rohani kita dengan
para ulama yang secara khusus tidak kita sebutkan satu persatu, umumnya ulama, khususnya ulama di bidang fan atau mata pelajaran yang sedang ingin kita pelajari. Terus disambungkan ke para wali, ya, disambungkan ke para wali. Wabil khusus wali-walinya Allah yang memang menguasai fan tersebut, menguasai bidang ilmu tersebut. Apakah sudah cukup? Belum. Ke para nabi, para rasul, dan wabil khusus ke alamat nabi tertentu yang berhubungan dengan tugas keilmuan. Nah, khususnya adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Kemudian bersyahadatlah, lengkapi dengan sholawat, ya, setelah hadroh itu bersyahadatlah. Cara syahadatnya begini. Nah, ini ajarannya orang-orang sepuh. Ini saya cerita, jadi tidak menyampaikan ijazah. Kalaupun Anda menerima, Anda tersambung dengan guru saya yang memberikan ijazah, karena saya cerita. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama itu. Baru disambung dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu Fatihah. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang sepuh dulu itu membuat rangkaian Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kenapa? Itu hasil ijtihad. Bukan harus ada bunyi ajaran teksnya. Hadisnya mana kalau itu tidak harus, tapi kan sesuatu yang diperbolehkan. Silahkan berijtihad dalam rangka Anda bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian banyak ulama berijtihad. Ada yang kemudian hasil ijtihad beliau setelah proses kasyaf, setelah proses tirakat, memunculkan sholawat tiqul qulub, memunculkan sholawat munjiat, memunculkan sholawat fatih dan sebagainya. Ada banyak macam sholawat dari hasil ijtihad para ulama. Di antara hasil ijtihadnya para ulama adalah rangkaian sholawat yang penyebutannya tadi Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baru nanti Al-Fatihah. Nah, nanti itu salah satu materi yang nanti kita bahas. Nah, ini kan masih prolog. Maksudnya bahwa apa yang diperjuangkan oleh senior saya Kiai Haji Mansur di negeri Papua ini, di tanah Sentani, di bawah bukit atau gunung Siklop, ini perjuangan yang sifatnya melanjutkan sejarah perjuangan para pendahulu. Kenapa? Oh, suaranya kurang. Terkait bagaimana itu angkatan laut, bagaimana itu angkatan darat, bagaimana ciri-cirinya para pejuang-pejuang pilihan Allah di tiap-tiap matra, itu silahkan nanti kita kasih waktu, kesempatan untuk berdiskusi, ya. Jadi ngaji kita bukan hanya saya menyampaikan, Anda menerima mendengarkan, tidak. Tapi nanti kita kasih waktu Anda menyampaikan atau Anda bertanya. Ada
ada sesi dialog dan diskusi. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan diingat-ingat, dicatat. Nanti pas waktunya kita diskusikan, kita dialogkan. Siap ya, adik-adik? Mbak-mbak siap? Dialog, diskusi. Kalau nanti sekiranya tidak ada yang menyampaikan tanya, ya balik saya yang bertanya. Ya, balik saya yang bertanya. Baik, begitu juga yang saya hormati, karena masih prolog ini. Yang saya hormati para guru, para muallim, para pengurus di majelis taklim dan majelis zikir bimbingan beliau Kiai Haji Mansur, yang saya cintai, adik-adik, para santri putra maupun santri putri. Jadi jujur saya tadi sempat angen-angen di forum majelis taklim dan majelis zikirnya Kiai Haji Mansur, yang notabene beliau ini lulusan sarang. Ini kayaknya lebih tepat kok kajian yang sangat ilmiah. Nanti ada eksplorasi misalnya tentang tafsir, bagaimana tafsir ini kita pahami secara detail segala macam. Saya kira yang rawuh para gurunya, ya, para gurunya. Ternyata juga ada adik-adik. Jadi ya udahlah, kita pilih tema yang lebih ringan. Kalau nanti kita ajak bahas tema meskipun berhubungan dengan peringatan Maulid, tapi kita mencoba belajar mengeksplorasi tafsir ayat Al-Quran menurut pandangan para mufassir, pandangan ulama-ulama tasawuf dan segala macam. Bisa jadi berat, terlalu berat. Tapi harapan saya tadi begitu. Harapan tadi saya begitu. Biar mulai ada pembiasaan tradisi kajian ilmu yang mendalam. Ya, tradisi kebiasaan pengkajian ilmu yang mendalam. Tapi karena di sini juga banyak santri-santri yang muda, ya sudah kita ambil aja tema yang lebih ringan. Yang sekaligus bisa dibuat oleh-oleh. Termasuk tadi kan sudah ada oleh-oleh toh. Kalau mau ke foto hatinya, apa itu ke foto hatinya, adik-adik? Ke foto hatinya, ke foto pikirannya, apa maksudnya? Fataha yaftahu fathan wa futuhan, apa artinya foto? Fataha itu apa? Pelajaran bahasa Arab. Fataha apa? Saya yakin sudah pada belajar toh. Cuman mungkin malu aja menyampaikan. Apa? Fataha artinya apa? Hah? Zaidun fatahal bab, apa artinya? Si Zaid titik-titik pintu, apa? Zaidun fataha al bab. Si Zaid membuka. Ya, kalau fathul qalbi artinya buka hati. Termasuk fathul aqli artinya ya, membuka akal budi, kecerdasan akal membuka. Tadi masih ingat ya? Tekniknya, salah satu teknik buka pikiran, buka hati agar kita mendapatkan anugerah lebih dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mudah dan dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan, baik secara pemahaman maupun ingatan, mengingat pelajaran dan menyerap pemahaman dari pelajaran. Ada yang masih ingat tadi, Mbak? Mohon maaf yang Mbak hijau, biar interaktif ini. Kalau mau idol nanti saya ngomong tampaknya kok, daripada saya menyampaikan tidak diterima, tidak terlalu bermanfaat untuk diterapkan. Mbak, mohon maaf Mbak yang pakai hijau, namanya siapa Mbak?
Hah? Aziza. Ya, Mbak Aziza tadi salah satu cara yang diajarkan ulama untuk membantu kita mendapatkan fathul qalbi dan fathul aqli, kefutuh secara hati dan pikiran. Tadi tekniknya apa Mbak? Boleh disampaikan yang diingat? Bisa ini enggak? Ada mic ke beliau? Enggak sampai. Enggak sampai. Agak maju ke sini, enggak apa-apa. Hah? Biar interaktif. Oke. Ada nggak dari adik-adik yang dekat sini yang masih ingat? Kalau itu aja belum diingat, ya saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut rahasia di balik Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina. Itu cara praktis, cara yang sederhana, yang gampang, tidak perlu repot-repot. Anda puasa capek-capek, ya lapar-lapar puasa, repot-repot zikir sampai lama, hitungan sampai ratusan, sampai ribuan. Tapi selama jenengan sering melakukan itu saat belajar, saat mau belajar, perlahan-lahan akan dibukakan itu berdasar. Nanti ada hubungannya dengan tadi itu kan, karena cara bukanya salah satunya dengan tadi menyampaikan mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dilengkapi dengan sholawat itu. Gimana ini cara saya mengetahui bahwa Anda tadi sudah menangkap apa yang saya sampaikan? Ada yang interaktif nggak? Non sewu Kiai, di sini belajar dibiasakan interaktif nggak? Kayaknya agak sungkan gitu kan? Belum biasa. Anak-anak baru. Oh iya. Tapi kan ada yang ustadzah ada toh? Ustadz ada toh? Ini satu-satu. Oh ya, silakan dibantu Ustadz. Yang mana ini? Hah? Kuncinya apa? Kuncinya nyambung rasa. Kuncinya nyambung rasa. Nyambung rasa dengan siapa? Nah ini kan yang perlu diingat-ingat. Nyambung rasa dengan guru yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Ya. Dengan cara apa? Di hadrohnya. Kira-kira muncul pertanyaan enggak? Kami kan biasa hadroh ke para guru, para leluhur yang sudah meninggal dunia. Hadrohnya kita sudah sering kita lakukan. Lah ini guru masih hidup, masa dihadrohi gitu. Ada pertanyaan seperti itu enggak? Gimana? Ini mohon dimengerti. Jadi kebiasaan saya pribadi menyampaikan pengetahuan itu seukuran dengan pengetahuan yang Anda harapkan, pengetahuan yang menurut Anda butuhkan untuk Anda terima. Saya akan menyampaikan. Ketika jenengan tidak ada feedback, tidak ada tanggapan, kira-kira Anda membutuhkan ilmu itu enggak? Ya tidak perlu saya lanjutkan. Ini kan majelisnya majelis taklim, bukan sekedar majelis motivasi. Mau itu hasanah, jadi orang harus baik, ya harus saleh. Kita sudah sering mendengar itu. Tapi cara untuk menjadi saleh bagaimana? Cara untuk menjadi baik bagaimana? Cara untuk menjadi pinter bagaimana? Bukan hanya ayo teruslah belajar yang rajin biar pinter. Iya, tapi caranya menjadi pinter gimana? Maksud saya itu. Nah, kira-kira ilmu terkait dengan cara untuk menjadi pinter, menjadi cerdas, bahkan bisa sampai nanti menjadi laduni. Kira-kira tertarik enggak ini? Yang hadir di sini ini? Ya kalau nggak tertarik ya saya cukupkan aja dulu. Cukup saya niati ini silaturahim, ya, saling nyambung rasa, nyambung penghormatan. Terkait kajian keilmuannya, jadi tidak perlu dilanjutkan. Gimana ini tanggapannya? Ya dan tidaknya gimana ini? Ini sengaja, ini memang sengaja tajam begini. Kita didik mentalnya dulu. Umat Islam kok ngenderek, takutnya kapan maju? Ya toh? Al mu'minul qawi
khairun minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang perkasa, yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat dalam hal apa? Dalam hal apapun. Yang baik-baik, yang positif-positif, dalam hal ilmu, dalam hal kecerdasan, dalam hal manajemen, dalam hal ekonomi, dalam hal strategi, dan seterusnya. Termasuk dalam hal apa? Dalam hal mendiskusikan pengetahuan, punya kemampuan, punya mental, punya keberanian. Orang mukmin yang kuat secara mental lebih baik, itu kalau ditafsirkan lebih lanjut, orang mukmin yang kuat secara mental lebih baik daripada orang mukmin yang lemah secara mental. Orang mukmin yang kuat dalam hal diskusi pengetahuan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah dalam hal diskusi pengetahuan. Orang mukmin yang kuat rohaninya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah rohaninya. Orang mukmin yang kaya dan dermawan lebih baik dari orang mukmin yang lemah secara ekonomi meskipun dermawan. Dia tahu karena kebermanfaatnya terbatas. Kalau orang kuat dan dia baik, kebermanfaatannya luas. Pinjaman kalian berapa? Oh gitu. Bisa nggak tolong panitia membantu mengedarkan mic biar ada tanggapan? Biar ada tanggapan. Mengedarkan mic gitu loh, kita tunjuk, nanti interaktif, saya tanya dia jawab gitu. Biar lebih masuk pemahamannya. Panitia. Ya, atau santri, monggo siapa yang soundnya pengaruh ya, kurang terlalu nyaman didengar ya, kurang jelas. Oh pantesan tidak ada tanggapan. Ya. Oh udah nyambung. Ya. Situ biar apa? Interaktif. Ya, suaranya terdengar nyaman enggak ke Bapak Ibu, adik-adik? Suaranya, suara terdengar jelas nggak? Yang belakang terdengar jelas? Ibu-ibu terdengar jelas? Suara terdengar jelas? Jelas ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Di antara cara untuk mendapatkan anugerah Fathul Qulub, anugerah kebukanya hati, anugerah kebukanya pikiran, adalah dengan cara apa? Nyambung rasa. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Masa ada dengan nyambung rasa bisa terjadi seperti itu? Ada pertanyaan enggak? Kalau pembelajar yang cerdas itu kan tidak merasa cukup dengan apa kata orang, harus tanya sampai betul-betul
paham, sampai betul-betul yakin. Ya, kira-kira mungkin nggak hanya dengan nyambung rasa kok bisa kebuka itu? Hah? Masa sesederhana itu? Logikanya gimana? Penjelasannya gimana? Dalilnya apa kan gitu toh? Kira-kira referensinya apa itu? Rujukannya apa itu? Masa hanya dengan nyambung rasa kok bisa kebuka? Enak sekali gitu. Muncul pertanyaan itu enggak? Silakan yang langsung interaktif. Dibantu sama Ustaz dong, dibantu sama Ustaz. Mungkin saya ulang pertanyaan tadi, bagaimana cara menyambung Rasa. Nyambung rasa. Oh, yang rasa. Ya. Maksudnya Ayo, Ustaz tadi. Ya udah, oke, kita lanjutkan. Kalau begini keadaannya ya bismillah, saya niatkan menyampaikan ilmu, jenengan paham tidak paham bukan urusan saya. Sepakat? Saya sampaikan saja, jenengan paham tidak paham, bermanfaat bagi hidupnya jenengan atau tidak bermanfaat, bukan salah saya ya. Siap ya? Siap. Pertama, kalau berbicara dalil, rujukannya apa? Masa yang seperti itu bisa terjadi? Tidak percaya kalau tidak bisa Anda buktikan. Nah, bukti macam-macam. Salah satunya bukti dari dawuhnya atau sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis riwayat dijelaskan, al arwahu junudun mujannadah. Al arwahu junudun mujannadah. Al arwahu jamaknya ruh. Ruh itu junudun, ibarat laskar-laskar atau batalion-batalion. Tahu ya batalion ya? Sekelompok laskar. Mujannadah yang terkoordinasi secara baik dalam satu tatanan organisasi. Itu artinya junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Tiap-tiap kelompok organisasi dari roh itu memiliki karakter, cara kerja, visi, misi, strategi dan seterusnya yang identik satu sama lain. Ma ta'arafa minha ikhtalafa. Wa ma tanakara ikhtalafa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu roh ini mengenal roh yang lain, maka italafa akan terjadi keselarasan, akan terjadi ketersambungan rasa. Kalau sudah nyambung, maka Anda masuk di dalam organisasi roh tersebut. Kalau Anda masuk di dalam organisasi roh tersebut, Anda akan mendapatkan energi dari organisasi roh tersebut. Maka Anda belajarnya tidak hanya mengandalkan kekuatan pribadi, tidak hanya menggunakan kemampuan pribadi untuk belajar, tapi terbantu oleh energinya para ruh-ruhnya para leluhur yang di organisasi yang sama, organisasi pendidikan, maksudnya begitu. Lebih khusus organisasi mata pelajaran tertentu. Nah, itu dalilnya ya. Ma ta'arafa minha iktalafa. Yang berkenalan, yang sudah saling kenal di antara ruh-ruh itu iktalafa, maka yang terjadi keselarasan, kesinambungan. Akan nyambung, akan selaras. Kalau sudah nyambung, Anda tergolong di dalam organisasi itu. Anda masuk di dalam komunitas tersebut. Ketika Anda di dalam komunitas tersebut, maka Anda akan mendapatkan situasi dan kondisi sebagaimana yang dialami oleh beliau. Tidak beda saat Anda di pegunungan, maka Anda akan merasakan dinginnya
cuaca pegunungan. Saat Anda di daerah pantai, Anda akan merasakan panasnya daerah pantai, kurang lebih begitu, karena Anda masuk di lingkungan itu. Artinya roh itu memiliki lingkungan arwah. Roh para pendahulu kita, para ulama, para wali, aulia, ambiya, rusul, itu membangun klaster-klaster lingkungannya masing-masing. Nah, ketika Anda mampu memasukkan rohani aja pada klaster itu, maka Anda akan mendapatkan dampak langsung, imbas langsung dari lingkungan tersebut. Ya. Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi. Nah, di ta'limul muta'alim kan ada begitu. Kalau kamu ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya tentang orang itu terhadap orang itu sendiri, pasti tidak akan fair, tidak akan jujur. Maka tanyalah atau carilah, telitilah dengan siapa saja dia, mitranya siapa saja, orang-orang terdekatnya bagaimana. Maka kurang lebih orang itu akan memiliki ciri khas yang sama dengan lingkungan yang dia paling akrab dengan lingkungan itu. Apakah itu hanya lingkungan zahir? Tidak, termasuk lingkungan batin, lingkungan roh. Jadi ketika Anda sering terhubung dengan lingkungan roh tertentu, maka Anda akan mendapatkan ciri khas dari lingkungan roh tersebut. Dan Anda akan mendapatkan pancaran energi, juga pancaran-pancaran kekuatan atas seizin Allah dari lingkungan arwah tersebut. Artinya kalau Anda ingin menguasai ilmu nahwu, maka Anda harus menyambungkan rasa Anda, roh Anda dengan para ulama yang ahli di bidang nahwu. Nah, itu maksudnya. Lah, nyambungnya dengan siapa saja? Dengan silsilah guru hingga sampai kepada mu'alifnya, dengan silsilah para wali khususnya yang ahli di bidang itu, kemudian silsilah para nabi dan para rasul yang diberi peran utama oleh Allah di bidang keilmuan. Dan nanti ada spesialisasi tertentu bidang keilmuan yang khusus dari para nabi dan para rasul. Nah, itu orang-orang pesantren harus paham dan belajar itu, karena itu cara tercepat untuk kita membuka kecerdasan, tersambung dengan beliau-beliau sehingga ada belajar sedikit hasilnya maksimal gitu loh. Jadi belajar butuh waktu lama, ya, watulu zamani. Belajar itu ada syarat, salah satunya watulu zamani, panjangnya waktu. Itu maksudnya bukan kok panjang waktu tapi dapat pengetahuan yang sedikit. Itu namanya belajarnya santri yang kurang cerdas, ya. Maksudnya watulu zamani itu belajar lama, belajar sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, semenjak dari timbangan sang ibu, buayan sang ibu hingga ke liang lahat. Terus belajar tulu zamani. Maksudnya agar mempelajari banyak hal secara luas dan mendalam. Jadi ilmunya luas dan mendalam, itu maksudnya tulu zamani. Lah, agar cara belajar kita itu lebih cepat, tidaklah butuh waktu lama untuk memahami dan menguasai satu bidang pengetahuan, biar tidak terlalu lama. Masa belajar nahwu dari sanawi sampai aliyah, belajar nahwu terus belum prakteknya, nanti baru belajar teori ilmu alat, belum mempraktekkan ilmu alat untuk menulis. Paling-paling masih mempraktekkan ilmu alat untuk membaca, belum mempraktekkan ilmu alat untuk menulis, untuk taklif, belum. Masa belajar ilmu alat saja butuh waktu terlalu lama? Misalnya begitu. Artinya kan butuh cara percepatan, cara cepat untuk belajar, cara cepat mengasah kecerdasan, dan cara cepat memahami ilmu. Nah, salah satu cara yang diajarkan para leluhur kita adalah dengan nyambung rasa. Hadroh pada silsilah guru terhadap guru yang masih hidup. Ada adab itu apa ya, kode etik atau tata aturan, tata cara kesopanan. Hadrohnya itu ila hadrati ruhi wa jasadi, minimal itu ada tambahan wa jasadi, tertuju kepada roh dan jasadnya guru fulan, karena beliau masih hidup.
biar nyambungnya lebih cepat. Karena apa? Karena memang beliau masih hidup di alam badan ini, alam raga ini. Jadi untuk jenengan nyambung rasa hadroh kepada guru-guru, tidak usah menunggu ketika guru itu sudah sedo. Jenengan nyambung rasa hadroh untuk mendoakan orang tua yang masih hidup, hadrohi saja, tidak harus menunggu beliau sudah wafat. Tapi cara hadrohnya ditambahi ila hadrati ruhi wa jasadi. Siapa sebutkan namanya? Itu. Ya. Termasuk menghadrohi diri Anda sendiri. Wah, ini juga aneh ini. Loh, masa diri sendiri dihadrohi? Tadi namanya kan nyambung rasa, nyambung antar ruh, antar rasa. Antar rasa yang ada di dalam diri kita dan rasa yang ada di dalam diri para guru. Berarti kan ada hubungan antar dua pihak dan lebih, di mana kita menjadi salah satu pihak yang kunci. Maka sebelum kita menyambungkan ke pihak lain, kita sambungkan ke dalam diri dulu. Kalau ke dalam diri caranya gimana? Ila hadrati ruhi wa jasadi, ditambah apa lagi? Wa nafsi. Ini tampaknya hal-hal yang sederhana, ya, tapi nanti efeknya kalau Anda mengistiqomah itu dengan tata adab itu nanti akan beda, efeknya sangat terasa. Dan Anda insya Allah akan merasakan betapa mudahnya belajar itu dan asik belajar. Jadi tata caranya adalah hadroi diri kita dulu. Ila hadrati ruhi wa jasadi wa nafsi. Dah, Fatihah. Itu cara menfatihai diri. Setelah itu ke pihak guru yang masih hidup. Ila hadrati ruhi wa jasadi. Kemudian kita Fatihah ya, kemudian hadroh ke guru-guru, para leluhur, para wali, para nabi, para rasul yang sudah kita sudah tidak hidup di alam kita ini, alam bumi. Misalnya Nabiullah Idris alaihissalam ya masih hidup tapi kan di alam langit. Itu cukup ila hadrati ruhi. Nah, caranya begitu. Baru Fatihah. Lah, kunci-kunci detailnya. Oh, kalau begitu para ulamanya siapa? Ya tinggal dilihat. Kalau di bidang nahwu itu yang dikenal oleh umat Islam sebagai imamnya para ahli nahwu, ulama nahwu itu siapa? Misalnya Imam Sibawai, ya Imam Khalil. Lah itu harus tanya ke guru yang di bidang itu, tanya aja. Mohon maaf Kiai, siapa ya imamnya para ulama nahwu itu? Para pemimpin, ya para perintis ilmu nahwu di dalam tradisi keilmuan, khazanah keilmuan Islam kita ini siapa ya? Oh iya, ada Imam Sibawai, ada Imam Khalil, ada. Oh iya, saya minta kerelaan Kiai ya, minta ijazahnya, saya mau hadroh khusus nyambung rasa sama beliau. Kiai menyatakan, oh ya silakan, itu bagus, Anda sudah dapat lisensi. Anda belajar fikih, fikihnya mazhab mana dulu? Misalnya mazhab Syafi'i. Wah, Anda tanya ke guru, siapa ya para imam dari mazhab Syafi'i itu? Puncaknya adalah Imam Syafi'i itu sendiri. Kemudian ada ashabul madzhab, ya, mujtahid madzhab ada. Siapa? Tanyakan sama guru. Sampai ketemu beberapa tokoh utama. Minimal itu untuk disebutkan secara khusus. Hadroh dengan menyebut nama secara khusus itu kalau kita carikan padannya dengan gaya kita sekarang ya, saat kita bermain medsos itu loh. Kan ada yang kita share secara grup ya, secara grup. Ada yang kita jabri pakai jaringan pribadi. Lah maksudnya begitu,
Hadroh ke leluhur itu ada yang kita broadcast, jaringan grup, pokoknya seluruh ulama dan seluruh guru. Wabil khusus itu japrinya, ya, hubungan melalui jaringan pribadi agar ada perhatian khusus. Makanya di dalam tata cara hadroh itu ada wabil khusus, kadang ada wa akhasil khusus yang lebih khusus lagi. Itu tujuannya adalah menyambungkan japri, jalur pribadi, jaringan pribadi. Oke, ya, termasuk jangan dilupakan terkait dengan masalah dibukanya ilmu pengetahuan itu diantara imam di deretan jajaran para nabi dan rasul dan yang tersepuh, yang dipercaya, diberi amanah itu adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Karena beliaulah nabi pertama yang meletakkan metodologi sains dan teknologi. Yang namanya sains itu basisnya pengetahuan, ilmu pengetahuan apapun. Jadi metodologi dasar filsafat untuk pengembangan pengetahuan juga beliau yang merumuskan. Metodologi ilmu pengetahuan alam juga beliau yang merumuskan. Jadi beliau itu ahli metodologi ilmu. Dan ada beberapa bidang ilmu yang juga sangat beliau kuasai secara spesifik, adalah ilmu fisika. Tapi di luar bidang ilmu spesifik, beliau adalah ahli metodologi semua ilmu. Artinya kalau Anda bisa nyambung hadroh ke beliau, itu jenengan akan mendapatkan tadi itu loh, pancaran. Dari pancaran cahaya itu artinya apa? Barokah. Karena arti barokah menurut salah satu takrif atau definisi para ulama adalah apa? An-nur al-ilahi al-mutazayid. Ya, an-nur al-ilahi al-mutazayid. Ada yang menyebutkan apa itu barokah? Ziyadatul khair. Nah, kita mengambil takrif yang tadi. Barokah adalah an-nur al-ilahi, cahaya ketuhanan cahaya ilahi yang terus bertambah berlipat. Kenapa kok terus bertambah berlipat? Artinya pancarannya itu terus memancar ke orang lain, semakin luas cakupannya, jangkauannya, yang memang siap menerima pancaran cahaya ketuhanan itu. Melalui siapa? Ya melalui kekasih-kekasihnya Allah. Jadi Allah itu memiliki asma Allah adalah An-Nur, Sang Maha Cahaya, Sang Maha Mencahayai. Cahayanya Allah itu tak terhingga dan ragam macamnya tak terhitung. Terkait dengan ilmu pengetahuan, Allah juga mempunyai cahaya ilmu pengetahuan. Nah, yang kita cari kan pancaran cahaya pengetahuannya ini dari Allah Sang Maha Mengetahui. Cahaya ini dilewatkan kepada siapa? Pantulan cahaya penerima pertamanya yang jelas adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai An-Nabi Al-Ummi, penerima pertama dan penerima induk. Kita mengartikan An-Nabi adalah dari kata naba'a, An-Nabi yang penerima, yang menampung zuhur itu sesuatu yang lahir, yang tampak. Jadi penampakan dari cahaya ketuhanan, pancaran cahaya ini zuhur. Penampung pertamanya siapa? An-Nabi Al-Ummi yang merupakan induk. An-Nabi Al-Ummi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut sebagai apa? Abul Arwah, bapaknya para ruh alam semesta. Semua makhluk itu berawal dari ruh, semua ruh berawal dari ruh Al-Akbar, yaitu ruhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut-sebut sebagai An-Nur Al-Muhammadi atau Nur Muhammad. Dari tampungan pertama, penerima pancaran cahaya pertama dari Allah itu kemudian memancar ke yang lain. Nah, penampung cahaya ilmu salah satunya
penampung yang besar, webmaster penampung cahaya itu adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Nah, sehingga ketika kita nyambungkan, istilah di bahasa internet itu kan Anda tahu alamatnya, menuju webmaster www.nabiullahidris.com. Nah, nyambung, jenengan downloadnya nyambung, ya toh? Jadi lebih bisa dipahami adik-adik ya. Kalau jenengan arahnya untuk browsing ilmu pengetahuan, tapi jenengan www-nya misalnya nabiullahsulaiman.com, ya beliau diberi kuasa pengetahuan di bidang tertentu. Tapi kan tidak secara khusus beliau itu sebagai begawan pengetahuan, bukan Betoro Guru beliau itu. Tapi Betoro Rojo, urusannya urusan kekuasaan, jabatan. Jadi salah alamat. Kalau jenengan mau download itu, nanti salah alamat, www-nya ya harus www.nabiullahidris.com gitu. Nah, itu maksudnya nyambung hadroh secara khusus Jabri agar kita masuk di dalam komunitas ruh tersebut, komunitas ruh ilmiah. Nah, setelah tahu pengetahuan ini, nanti secara khusus sowan matur sama Kiai Haji Mansur gitu. Kiai ini pun panjenengan santen minta ijazah khusus dan teknik-teknik khususnya. Pripun Kiai saya ini wekdal nopo jam pinten. Nah, itu nanti nanya sama beliau. Lebih teknisnya seperti apa. Nah, kalau alamat-alamat Jabrinya ini sudah tahu, masuk cara tahunya apa? Tanya kepada guru yang tahu tentang itu. Dan tidak setiap guru harus tahu semuanya. Ada guru yang tahu beberapa ulama yang bisa dijabri untuk penyambungan ruh, penyambungan rasa dalam komunitas ruh pengetahuan itu. Nanti ketemu dengan ulama lain, oh kalau saya ada tamat saya hadrah ke sini juga, tidak apa-apa, jangan rekam semuanya, tidak apa-apa. Bukan berarti antara yang dihadrai ulama dan ulama B ini saling bertentangan, tidak, tapi saling melengkapi. Oke, setelah alamat hadroh ini sudah disambungkan, maka tinggal apa? Tinggal buka passwordnya, ya toh? Perlu kata kunci. Kata kuncinya kalau kita sudah www agar kita nyambung, kita bisa masuk mengakses itu. Kuncinya adalah syahadat sholawat. Ya, kalau sudah nyambung, Anda kan harus ada registrasi sebagai bagian dari member. Nah, untuk jadi dari member itu loh, Fatihah. Biar diterima sebagai member. Tapi untuk passwordnya, untuk bisa meretas, untuk bisa mengakses itu, membuka itu, kuncinya apa? Ya ada bitokohnya. Bitokohnya ya syahadat dan sholawat. Anda tidak bisa masuk ke hotel tanpa menggunakan kartu hotel itu. Bitokohnya ya syahadat sholawat. Nah, praktek syahadat sholawatnya diantara yang disampaikan oleh ulama, konsepnya, ramuannya tadi itu. Pertama adalah Allahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dilanjutkan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus menggunakan sholawat dengan rangkaian tadi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya yakin itu sudah hafal, tinggal mempelajari rahasia di balik rangkaian tadi loh. Kok aneh sholawatnya, kenapa harus disebut sayyidina wa maulana? Maksud dan tujuan ini kan berarti bicara tentang bahasa kode. Kalau di dalam bahasa IT, ilmu teknologi itu, perkomputeran segala macam, kan ada yang namanya sistem algoritma. Nah ini tuh rumus-rumus algoritma, kode-kode algoritma. Kalau ini kode ini kita pencet tombolnya ya tersambung dengan program dan aplikasi tertentu.
Nah, Sayyidina adalah kode dari sebuah sistem algoritma yang menyambungkan kita dengan posisi Nabiullah Muhammad SAW dalam wujud beliau sebagai Nur Muhammad. Ana Sayyidul Akwan, sebagian riwayat ada yang menyebut ana Sayyidul Kaunain, ana Sayyidul Thaqalain wala fakhra, menunjukkan bahwa beliau itu adalah tuan. Kenapa disebut tuan? Karena beliau merupakan induk cikal bakal dari wujud rohnya semua apapun yang ada, yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Semua apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta itu berawal dari rohnya sendiri-sendiri. Setiap roh ini memiliki asal muasal. Bapaknya para arwah di seluruh jagat dan alam semesta ini adalah rohnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kode ketika kita menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina, itu berarti hubungannya kita dengan Nur Muhammad. Kita nyambung dengan Kanjeng Nabi, tapi di posisi beliau sebagai Ar-Ruh Al-Akbar, roh tertua, Abul Arwah, sebagai Nur Muhammad. Wa maulana, maula secara kebahasaan itu adalah sebutan untuk para tuan yang memerdekakan budak. Itu merupakan kode ketersambungan kita dengan beliau pada posisi beliau sebagai apa? Sebagai wujud figur dan sosok yang diutus oleh Allah, diturunkan di Mekah Madinah. Sosoknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dengan darah daging. Wa maulana. Kenapa? Karena beliau telah memerdekakan kita dari perbudakan syirik, dari perbudakan ketamakan penguasa, dari perbudakan duniawi, dari perbudakan yang selain penghambaan diri kepada Allah, dari perbudakan yang kontra terhadap konsep tauhid. Beliau memerdekakan kita, maka beliau adalah tuan yang telah memerdekakan kita, maka disebut maula, maulana. Berarti Sayyidina adalah sholawat kita, sambung rasa kita dengan beliau Kanjeng Nabi dalam posisi beliau sebagai Nur Muhammad, cikal bakal alam semesta atau bibit dasar alam semesta. Kalau maulana berarti hubungan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diutus di Mekah Madinah, ya toh? Wahabibina, wahabibina, ini hubungan kita dengan Nur Muhammad yang memancar di seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Nur Muhammad yang sudah memancar dalam diri saya, di dalam diri Kiai Ansori, di dalam diri Kiai Haji Mansur, di dalam batu, di dalam gunung, di dalam, karena cahaya Muhammad ini atau Abul Arwah ini kan menetes, cahayanya memancari wujud apapun yang ada di alam semesta ini. Maka setiap wujud di alam semesta menerima pancaran dari Nur Muhammad, di mana Nur Muhammad menerima pancaran dari Nur Ilahi. Jadi wahabibina artinya kekasih kami. Berarti apa? Kita tersambung dengan seluruh kerabat kita di alam semesta. Kerabat apa? Kerabat sesama ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kerabat, sama-sama dari satu sumber Abul Arwah, yaitu dari Nur Muhammad. Lah itu kita sebut habibina. Semua itu kekasih kita, karena kita diajarin untuk saling mengasihi dan mencintai di antara sesama dzawil arham, sesama saudara dan kerabat. Kita ini satu rahim, lahir dari satu rahim, yaitu rahim Nur Muhammad. Ya, bisa dipahami ya. Maka bahasanya habibina. Jadi cinta apa yang mengingat antara saya pribadi dengan Kiai Mansur? Yang pertama, pemantik utama, pengingat utama adalah karena adanya Nur Muhammad yang ada dalam beliau dan ada Nur Muhammad yang ada dalam diri saya. Ketika ini saya sadari, maka akan menumbuhkan rasa cinta, hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan itu.
Dan apapun, bukan hanya antar manusia, dengan makhluk selain manusia. Makhluk-makhluk apapun ciptaannya Allah Subhanahu wa taala itu menampung atau menerima pancaran percikan cahaya sekecil apapun, menerima percikan cahaya dari Nur Muhammad. Maka mereka semuanya adalah sahabat kita, kerabat kita, saudara kita, lahir sama-sama lahir dari satu rahim, yaitu rahimnya Ar-Ruh Al-Akbar, ruh tertua, ruh tertinggi. Maka nyambung rasanya ya sangat mungkin, podo-podo dulure dhewe sangat mungkin untuk nyambung. Lah cara menyambungkannya, kodenya apa? Ala habibina. Jadi posisi Nur Muhammad yang sudah ditampung, pancaran Nur Muhammad yang ditampung oleh tiap-tiap makhluk yang ada di jagat raya ini. Terus lagi wa syafi'ina. Posisi apa? Menghubungkan kita dengan sosok figurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan kita pasca perjalanan di dunia ini. Berawal dari perjalanan barzah sampai perjalanan hisab, sampai perjalanan kita nanti dimohonkan syafa'ah kubro, dimohonkan oleh Rasulullah SAW untuk diizinkan, ya, diizinkan Allah kita menyudahi proses menunggu lama ini agar tidak terlalu menyiksa. Syafa'at kubro itu posisi perannya Kanjeng Nabi di alam setelah alam materi, setelah alam dunia. Jadi kita tersambung dengan dengan lima peran dan 5 fase kehidupan berkaitan dengan pribadinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syafi'ina keempat, berarti yang kelima apa? Wa qurrati a'yunina. Qurrati a'yunina. Qurrah dari bahasa tenang. Ini bahasa kiasan. Qurrati a'yunina, tenangnya mata. Artinya apa? Kebahagiaan. Sumber kebahagiaan nanti adalah apa? Ruh kita yang terdalam. Ruh kita yang terdalam itu diisi oleh apa? Diisi oleh Nur Muhammad. Kalau dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa Al-Quran disebut an-nafsul mutmainnah, nafsu yang membawa ketenangan, kedamaian. Isinya an-nafsul mutmainnah itu apa? Isinya adalah jati diri dari ruh kita yang disebut ruh qudsi, ruh suci kita. Di dalam ruh suci kita itu ada apa? Ada Nur Muhammad. Jadi kita sekaligus terhubung dengan Nur Muhammad yang secara khusus memancar di diri kita. Nah, itu rahasia dibalik atau hikmah, penjelasan hikmah dibalik rangkaian tadi itu, kata password, kata kunci, ya, kartu untuk kita bisa lebih mudah mengakses ruang-ruang roh tadi itu dengan Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu rahasianya itu. Jadi kita menghubungkan dengan semua sisi. Bisa dibayangkan nggak kalau kunci itu yang kita gunakan, kira-kira semua akses organisasi roh-roh yang ada dalam semesta langsung membuka pintunya nggak kira-kira? Wah, ini yang dibawa adalah junjungan kami Nabi Muhammad. Oh, ini yang dibawa junjungan kami di tiap-tiap level alam yang ada. Anda masuk di alam malakut, para malaikat langsung menerima karena apa? Yang Anda guna adalah Nur Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Anda mengakses para wali yang dari alam manusia, Anda langsung diterima. Yang Anda gunakan Allahumma sholli ala maulana. Oh iya, yang Anda gunakan adalah kata kunci. Ada tokoh yang juga memerdekakan kami dari perbudakan yang selain tauhid, dari perbudakan selain Allah. Anda ke alam, ke gunung, ke apa, Anda langsung buka Fatihah, langsung diterima. Karena gunung juga mengenali Anda. Oh, ini dia datang menggunakan nama apa? Habibina, Nur Muhammad yang ada di dalam diri gunung itu. Kalau Anda menyebutkan Habibina,
Anda berhadapan dengan gunung berarti Anda sedang menggunakan Nur Muhammad yang ada di dalam gunung itu. Kalau Anda dengan lautan, sedang menyapa lautan, Anda sedang menyambung dengan Nur Muhammad yang ada di dalam lautan itu. Dan begitu seterusnya. Allahumma sholli ala habibina Muhammad, Anda minum air, maka Anda tersambung dengan Nur Muhammad yang ada di dalam air yang sedang Anda minum ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa syafi'ina berarti Anda terhubung. Artinya alam setelah kehidupan duniawi Anda itu sudah siap-siap menerima kehadiran Anda nantinya. Alam barzah sudah mengondisikan tempat dan protokoler pelayanan yang akan membuat kita semakin mudah dan ringan menjalani kehidupan alam barzah dan alam-alam seterusnya. Karena apa? Kita sudah menggunakan password itu. Ala syafi'ina. Maka alam barzah dengan segenap petugasnya langsung paham, oh ya ini pengikut dan pecintanya Rasulullah junjungan kami. Tapi dia menggunakan bahasa kode yang khas mereka gunakan, istilahnya bahasa-bahasa sandi. Ya toh? Nah sekarang ada diskusi lagi. Kalau sudah tahu penjelasan detail seperti itu, nah kira-kira hal yang demikian itu sangat baik dan dianjurkan, termasuk ijtihad yang disarankan oleh agama, atau yang tidak diperbolehkan, dianggap bid'ah dan bid'ah yang sesat. Nah, menurut Anda, ini pertanyaan dari saya, silahkan nanti Anda jawab. Penjelasannya Anda sudah tahu dan begitu caranya. Oke, selanjutnya kita buka dialog dan diskusi. Tadi sebetulnya saya ingin mengkaji tafsir ayat pertama dan ayat kedua surah Al-Jumu'ah. Ya. Tapi kalau mengkaji tafsir itu dengan menggunakan metodologi tafsir, baik tafsir para ahli zahir maupun tafsir para ahli batin, tafsir para sufi, metode tafsir, takwil dan isyari, dikhawatirkan belum nyambung karena masih banyak yang baru. Maka sudah, karena kondisinya begitu, ya udahlah kita bahas soal cara belajar yang efektif dengan metode rohani yang tata caranya cukup sederhana agar kita kebuka hati kita, kebuka pemikiran kita, sehingga kita mudah terpapar energi dari sekumpulan roh-roh di ranah ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil saya sampaikan juga, memang ada rencana bahkan dari tahun kemarin saya pribadi pengen menginap di sini, tapi insya Allah yang kali ini ada waktu yang cukup panjang. Kebetulan malam ini kan ada salah satu sahabat kita yang sedang perlu kita takziahi. Jadi mungkin untuk malam ini belum bisa nginap sini dulu, tapi insya Allah sebelum saya pulang ke sini, tapi itu bukan janji, Kiai. Saya juga pengen menghormati beliau sebagai senior saya di pesantren Sarang. Kita akan berkunjung ke sini lagi, insya Allah. Insya Allah, tapi saya tidak berani janji karena situasi kondisi perubahan-perubahannya kita tidak tahu. 1 menit ke depan akan terjadi apa saja saya nggak tahu, apalagi beberapa hari ke depan. Yang penting saya sampaikan memang ada niat menghormati beliau dengan menginap dan diskusi keilmuan panjang lebar dengan beliau. Tapi malam ini insya Allah akan kami manfaatkan waktu takziah. Jadi mohon dimaafkan. Silahkan ya Ustadz Heri, mungkin ditawarkan sudah capek apa siap untuk diajak sesi dialog dan diskusi. Kalau sudah capek ya sudah, kita tidak baik juga memaksakan. Tapi kalau ada yang tertarik untuk dialog dan diskusi, dipersilakan. Kalaupun misalnya sebagian besar capek tapi ada sebagian yang masih ingin dialog, ya saya beri kesempatan waktu, nanti kita bikin halakoh kecil
dialog. Bagi yang memang masih ingin ada hal yang ditanyakan, silakan nanti kita bikin halakoan, kira-kira sebangsa setengah jaman nanti diskusi, kita bikin halakoh khusus. Meskipun begitu sudah kita tawar, kalau tidak ada yang mau ya alhamdulillah malah. Halakoh kecil setelah forum, kalau ada yang menghendaki monggo ya, untuk kejelasan dari informasi pengetahuan yang tadi kami sampaikan. Tapi kalau juga keberatan, masih tidak berminat, juga tidak apa-apa. Pokoknya gampang. Umat kanjeng Nabi itu gampang, gak usah dikeheng-helangin. Monggo. Pendapat yang disampaikan oleh Ini Ustadz, ada ini satu yang di depan ini. Nah, ada beliau. Kau mendekat ke sana aja, mic-nya tidak sampai. Ya, mendekat ke sana kan. Sebutkan nama, dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Khairul? Friend? Handy. Harry. Khairuddin. Ya memang berarti suaranya ya. Suaranya tuh. Ini pakai ini. Sudah ditambah sudah. Randy namanya. Oh ya. Kenapa? Oh ya, terima kasih. Itu cukup itu saja. Itu kalau ada yang tanya lagi itu sama. Itu mungkin langsung Ya. tambah. Oke, satu persatu dulu ya. Satu persatu dulu. Karena bisa jadi jawaban nanti memunculkan pertanyaan berikutnya. Kenapa tawasul itu menggunakan Al-Fatihah? Pertama, kalau tawasul ini jawaban pertama, jawaban bodon dulu ya, otak-atik gadok dulu. Kalau tawasul harus menggunakan 30 juz Al-Quran, kira-kira ada orang sanggup tawasul kan? Tawasul lah pakai 30 juz Al-Quran, kira-kira sanggup nggak? Ada sanggup. Nah, karena ulama-ulama kita itu terdidik ya, terbiasa untuk memberikan kemudahan ya kepada para santri-santrinya. Kemudian beliau-beliau ini berijtihad dan sudah dipraktikkan berulang kali, ternyata manjur, gitu kan? Ternyata manjur. Digunakan Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu ummul kitab, induknya Al-Kitab. Tawasul menuju Allah, yang kita tuju itu tetap pada puncaknya kan Allah kan. Yang hendak kita akses adalah cahayanya Allah. Tapi melalui yang namanya tawasul itu kan proses melalui para nabi, para rasul, para ulama, para wali untuk kita dapat mengakses cahayanya Allah. Kita menuju Allah bertawasul menggunakan kalamullah. Itu masuk akal apa enggak? Nah, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu firmannya Allah. Lah kalau kita mau mengakses ke Allah, ke cahayanya Allah, kita perlu menggunakan alat. Alat yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan adalah kalam Allah. Segala sesuatu yang bermula dari Allah akan kembali ke Allah. Pertama, dari itu masuk akal enggak?
Nah, yang namanya firman-Nya Allah itu banyak. Ada firman-Nya Allah yang diturunkan di kitab-kitab suci terdahulu. Ada firman-Nya Allah yang diturunkan utuh 30 juz Al-Quran. Yang mana yang Anda gunakan? Apakah harus seluruhnya? Repot kan? Nah, ada sebuah hadis. Ya, ada sebuah hadis yang menyampaikan uti itu jawami al-kalim. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ini diberi jawami al-kalim, kalam yang jami', artinya singkat, padat, mewakili. Singkat, padat, mewakili. Al-Quran nama lain, Al-Fatihah nama lainnya adalah Ummul Kitab. Induknya kitab Al-Quran. Induk itu maksudnya apa? Ya, pusara saripati. Nah, ketika Anda menggunakan saripati, menggunakan induk, kurang lebih dalam ilmu skala sama dengan Anda menggunakan keseluruhan. Nah, tinggal Anda pilih. Anda pengen bertawasul dengan 30 juz, ya bagus-bagus saja. Atau Anda bertawasul dengan Al-Fatihah. Ya, ila hadrati ruhi wa jasadi muallimi wa murabbi ruhi Syekh Kiai Haji Mansur. Anda baca 30 juz. Wah, kira-kira untuk hadroh saja itu butuh berapa hari itu? Tapi kalau Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu Ummul Kitab, induknya Alkitab. Sementara Alkitab adalah kalamullah. Bertawasul menuju Allah untuk mengakses kemahaannya Allah, mengakses anugerahnya Allah menuju ke Allah dengan menggunakan kalamullah itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Tawasul dengan kalamullah tidak ada khilaf. Bahkan beliau-beliau yang mengikuti madhab ketat dalam hal tawasul, dikit-dikit tawasul tidak boleh, itu salah satu madhab sah secara akademik, jangan disalah-salahkan, salah satu madhab itu. Tapi madhab yang longgar juga ada. Nah, yang kebetulan diikuti kita oleh orang itu madhab yang lebih longgar dan sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak usah diperdebatkan terus-menerus soal perbedaan madhab itu. Kenapa Al-Fatihah? Karena tawasul dengan Fatihah saja itu semua ulama sepakat boleh, tidak ada yang akan membid'ahkan Anda terkait dengan Al-Fatihah. Itu alat yang itu gunakan. Terus proses perjalanan kita menggunakan alat itu, tapi butuh terminal apa enggak? Lah terminal ini loh yang kemudian disebut kita sambungkan roh dengan para guru, para wali, para rasul, para nabi. Ini terminal-terminal. Karena apa? Karena pantulan cahaya pun terjadi dengan proses, ya, dengan proses saling memantul. Pantulan pertama diterima oleh Nur Muhammad, ya, Ar-Ruh Al-Akbar. Nanti diterima oleh roh apa, terus berkelanjutan begitu. Pantulan demi pantulan ini ada terminal-terminalnya. Nah, ketika Anda mengenali terminal-terminal itu, kan dalam perjalanan lebih lancar. Itu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya. Bukan berarti tawasul pakai 30 juz Al-Quran tidak boleh. Boleh. Tapi kalau pengen ringkas, itu pun juga sudah dianugerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk 5 hal di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kekhususan. Salah satunya adalah uti itu jawami al-kalim. Dan di antara jawami al-kalim itu kata-kata rangkaian kalimat yang singkat, padat dan mewakili yang banyak. Salah satunya adalah Ummul Kitab. Terus dari namanya juga. Dan nama itu riwayat hadisnya jelas, ya. Artinya maksur, sanadnya jelas. Dari Rasulullah disebut juga Al-Fatihah. Karena apa? Karena dia adalah Fatihah itu artinya kan pembuka. Ya, tawasul itu artinya kan tujuan tawasul apa? Membuka akses. Membuka akses. Maka ketika menggunakan Ummul Kitab, sah enggak? Sangat sah, sangat tepat.
Masuk akal karena umul kitab juga diberi nama di dalam beberapa riwayat hadis sebagai Fatihah. Disebut Fatihatul Kitab. Kemudian ketika mengakses itu harapan Anda apa? Harapan Anda adalah tercukupinya kebutuhan-kebutuhan rohani yang itu merupakan bekal perjalanan Anda berikutnya. Kebutuhan-kebutuhan mengakses pengetahuan yang merupakan bekal Anda menjadi penyuluh Anda melakukan perjalanan hidup yang lebih baik. Ketercukupan bekal disebut apa? Kifayah. Ketercukupan bekal, kifayah. Kifayah minallah. Anda dicukupi oleh Allah. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Itu kafi, kifayah, satu akar kata. Al-Fatihah dalam sebagian riwayat hadis juga diberi nama Al-Kafiyah, ayat pencukup. Ayat pencukup. Jadi dengan Al-Fatihah itu, dengan Ummul Kitab, dengan Al-Kafiyah yang Sab'ul Mathani itu 7 ayat, itu rumusan yang sederhana, ya, teknologi yang sederhana, cuman dia canggih. Tuh, makanya para ulama kita lebih menyarankan menggunakan Ummul Kitab karena dia sederhana dan canggih. Anda diberi HP yang besar tapi kapasitasnya kecil. Anda harus gotong besar capek-capek tapi kapasitasnya terbatas. Dibandingkan dengan Anda diberi HP yang kecil, slim, ringan tapi kegunaannya aplikasinya kayak aplikasi. Nah, lebih milih mana? Nah, mirip seperti itu. Dari sisi hikmah dibalik keistimewaan surah Sab'ul Mathani ini adalah kekayaan sistem aplikasi dari surah Sab'ul Mathani. Dia itu disebut Al-Kafiyah, juga disebut Asy-Syafiyah, juga disebut Fatihah, dan seterusnya masih banyak lagi. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Anda sudah bertanya Kang Ferdi ya. Randy ya. Randy ya, Randy. Terima kasih. Sudah bagus bertanya. Jadi kalau ada santri belum benar-benar paham kemudian tanya sama kiainya, itu termasuk takzim. Takzim pada ilmu dan pada kiainya. Sudah tidak paham, diem, itu malah tidak takzim sama kiainya. Ya kalau Anda pengen menunjukkan rasa takzim, penghormatan kepada Kiai Mansur saat beliau ngajar, ada yang kurang Anda pahami, tanyakan ke beliau. Tidak harus di forum, boleh sowan, tanyakan. Kalau Anda tidak paham, Anda menerima ilmu dari beliau, tapi Anda simpan sendiri, tapi Anda bawa di obrolan warung kopi, menimbulkan kesalahpahaman baru. Nah itu justru menunjukkan bahwa Anda tidak hormat kepada kiai Anda. Cara hormat kepada kiai adalah menverifikasi pengetahuan yang sumbernya dari kiai itu. Tabayun, lakukan usaha untuk memperjelas pengetahuan yang disampaikan kepada Anda dari kiai tersebut. Kalau Anda diam saja tidak paham, tapi yang muncul salah paham diobrolkan ke orang lain, dijagongkan, dibahas dengan orang lain dengan ketidakpahaman itu namanya Anda tidak menghormati sang guru. Pasti orang lain bilang, loh gurumu itu belajarnya dari mana kok ajarannya seperti itu, padahal bukan seperti itu. Gurunya ngajarnya benar tapi muridnya yang tidak paham. Makanya kalau belum paham, cara menghormati guru di dalam belajar itu tanyalah ketika Anda tidak paham sampai Anda paham. Ya, maka bagus itu. Ya, Anda berarti telah menghormati Kiai Mansur. Karena yang undang saya ke sini untuk menyampaikan ilmu adalah beliau. Anda menghormati saya berarti Anda sama dengan menghormati Kiai Mansur. Nah, Anda menghormati saya, menghormati Kiai Mansur dalam majelis ilmu berarti Anda menghormati ilmu. Jadi bertanya itu adalah kemuliaan dan penuh dengan penghormatan. Diam tidak paham tapi menyebabkan kesalahpahaman, itu kontra kemuliaan. Kalau tidak paham diam saja tidak apa-apa. Tapi sekarang ini seringkali repot. Ini sisipan ya Ustaz. Sekarang ini seringkali repot, nggak begitu paham tapi langsung disampaikan di medsos. Padahal pengetahuannya masih belum benar-benar yakin dengan pengetahuannya.
nerima dari muallim, dari guru, dari kiai, tapi pemahamannya masih separuh-separuh. Udah di-share di medsos. Akhirnya menimbulkan kesalahpahaman luas, menimbulkan fitnah. Bahkan kiainya yang sebetulnya tidak ada maksud dan tujuan itu ya ikut-ikutan kena fitnah. Nanti muncul viral gitu kan misalnya. Wah, ada ngaji di Kiai Mansur disampaikan bahwa masalah tentang bid'ah dari kelompok ini adalah sama-sama madhab, bisa dipertentangkan, jadi biarkan saja mereka lah, nanti disalahpahami. Maksudnya bukan begitu, maksudnya saling menghormati pengikut madhab yang memang punya rujukan imam. Nah, kurang lebih begitu. Makanya majelis ilmu itu harus jelas. Kalau merasa kurang jelas, tanyakan sampai benar-benar jelas. Kalau Anda sendiri belum merasa benar-benar jelas, jangan terburu-buru menyampaikan ke orang lain. Intinya itu. Dan sekarang ini fitnah di bidang ilmu dan para ulama ini luar biasa, sehingga ya itu yang muncul adalah kontroversi dan kontroversi. Ya karena itu belum benar-benar dipahami, nanti di-share. Udah gitu ngasih judulnya sengaja provokatif ya toh. Ngasih judulnya sengaja provokatif. Oke, silakan saya bertanya lagi. Ini depan. Ini ada yang angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dan saya bertanyakan apakah ada cara lain selain tawasul untuk menyembuhkan rasa hati kita atau ibu kita kepada diri kita. Ya. Dan pertanyaan kedua sudah penjelasannya tentang nurul ilahi dan kita. Anak kita penjelasan lagi. Yang kedua, ulangi tolong pertanyaan yang kedua, kurang begitu jelas. Nurul ilahi dan kita. An-nur al-ilahi al-mutazayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ada cara lain untuk menyambungkan rasa? Ada banyak cara. Ada banyak cara. Tadi yang kita sampaikan cara yang sangat sederhana. Sebut saja syariatnya rohani. Yang kita sampaikan tadi adalah syariatnya rohani. Tanda-tanda syariatnya rohani itu apa? Cukup dengan beberapa teknik yang dilakukan secara lahiriah, mudah tapi diistiqomahkan. Kuncinya untuk istiqomah. Tapi ada metode yang di atas itu, ya, metode thariqahnya rohani. Thariqahnya rohani itu, ya, maksudnya adalah Anda tahannus atau dalam bahasa tasawufnya wukuful qalbi. Anda belajar untuk dalam posisi bainan naumi wal yaqadah, kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, khalwat bainan naumi wal yaqadah, hati Anda betul-betul kosong dari apapun kecuali hati Anda, jiwa Anda tersambung dengan fulan yang dengan roh yang sedang Anda sambung. Itu teknik wukuful qalbi. Kalau dalam bahasa kita teknik meditasi. Itu pendekatan tarekatnya rohani. Terus ada pendekatan hakikatnya rohani. Apa? Laku dalam tindakan. Kalau Anda ingin tersambung, misalnya ya, Anda ingin tersambung dengan kanjeng Nabi Muhammad, maka seluruh perilaku Anda itu identik dan melanjutkan cita-cita beliau. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyukai apa? Menyukai menolong pada orang-orang lemah, dan itu Anda lakukan dengan kesadaran bahwa ini adalah yang disukai oleh kanjeng Nabi. Maka dengan Anda tersambung. Jadi langsung dengan tindakan yang sejenis dengan tindakan beliau. Jadi mengidentikan tindakan diri dengan rohnya, ya, dengan figur yang sedang ingin Anda sambungkan rasanya. Jadi beliau itu amalannya apa? Istiqomahnya apa? Akhlaknya bagaimana? Keilmuannya bagaimana? Anda berusaha mengidentikan diri, memirip-miripkan diri dengan beliau, meneladani beliau dalam hal itu, maka akan nyambung.
Itu metode pendekatan ketiga. Ya secara umum ada 3 cara itu. Jadi cara tadi sambung itu berarti kan realitas ya, fakta. Hakikatnya nyambung apa tidak nyambung. Nah, nyambung itu menggunakan 3 cara. Cara syariatnya nyambung, cara tarekatnya nyambung, atau cara ma'rifatnya nyambung. Kalau cara ma'rifatnya nyambung yaitu tadi dengan kesadaran yang sudah Anda jalani dalam kehidupan. Contoh misalnya ma'rifatnya sholawat itu apa? Ma'rifatnya sholawat itu ya Anda minum dengan senang hati, dengan menjalankan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, dengan bismillah, diniatkan untuk memuliakan minuman. Karena Rasulullah pribadi yang suka memuliakan. Saat beliau meminum air, pasti beliau niatnya adalah memuliakan air itu. Maka niatnya memuliakan air. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, mendoakan segala macam, mendoakan air yang mau diminum dan memuliakan air. Lah karena Anda mengikuti Rasulullah, ditambah satu kesadaran. Saya meminumnya harus dengan senang, dengan gembira. Tujuannya apa? Agar Kanjeng Nabi itu ikut senang melihat saya senang. Nah, karena apa? Karena Kanjeng Nabi saat minum air juga senang. Agar apa? Agar Allah itu senang melihat Kanjeng Nabi, kekasihnya senang. Lah kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi bergembiralah saat minum, saat makan, saat belajar, saat apa? Tujuannya apa? Agar Kanjeng Nabi gembira melihat kita. Nah, itu cara pendekatan ma'rifat. Tinggal mana yang Anda pilih silahkan. Itu semua pilihan. Yang paling gampang ya cara syariat. Tadi itu. Pokoknya sering saya lakukan terus menerus secara istiqomah. Tiap waktu pokoknya ketika mulai pelajaran ya saya hadroh dulu lah. Al-Fatihah. 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 Ya, diniatkan nyambung rasa mesti nanti izin panjenengan. Itu udah lakukan terus menerus, itu cara syariat. Memang sedikit butuh waktu agak lama, tapi secara sederhana tetap aja sampai. Tata cara yang mudah dan tidak terlalu banyak resiko. Kalau cara-cara tarekat itu ada resiko-resikonya, perlu bimbingan khusus. Kalau cara-cara ma'rifat resikonya lebih besar, perlu bimbingan khusus. Ya karena nyambung rasa itu seakan-akan nanti muncul bahwa ya, seakan-akan ini mohon maaf, seakan-akan jenengan itu menyatu terus dengan Kanjeng Nabi. Nah itu kan bisa jadi posisi seperti jadab kan dengan Masdur kan. Dengan siapa-siapa jenengan melihatnya itu seakan-akan semuanya itu jenengan bersama-sama dengan Nabi. Saat orang lain bisa nyantai ngobrol, jenengan kesadaran yang muncul, akhirnya jenengan hormat. Karena yang jenengan hormati itu Kanjeng Nabi yang dalam perasaan Anda, perasaan rohani Anda selalu menyertai Anda. Nah kan jenengan jadi orang yang tidak bebas nanti. Tiba-tiba diam sendiri, akhirnya orang bilang orang ini resikonya banyak, jadi harus latihan. Kalau jalan selain jalan syariat harus latihan khusus dengan bimbingan khusus, sehingga nanti ada teknik untuk menyeimbangkan, sehingga tidak hidup nganeh-nganeh. Ya karena Kanjeng Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam meneladankan kepada kita cara hidup bermasyarakat yang tidak nganeh-nganeh. Kanjeng Nabi itu kehidupannya lumrah-lumrah saja, tidak aneh-aneh. Kanjeng Nabi tidak menunjukkan beliau terbang, tidak. Kemudian beliau menunjukkan bahwa beliau di pedang, tidak mempan, tidak. Kehidupannya Rasulullah itu kehidupan yang sederhana, tidak aneh-aneh. Meskipun beliau kalau berkehendak mau menggunakan anugerahnya Allah itu digunakan oleh beliau, beliau bisa tebal, beliau bisa hanya sedekat kayak begini kemudian semua pasukan mati bisa. Tapi Rasulullah SAW memilih cara-cara lumrahnya manusia hidup, melewati proses perjuangan, ketika dipukul ya berdarah. Itu cara yang dipilih oleh Rasulullah agar beliau memberikan contoh kepada umatnya yang sebagian besar memang kemampuan menjalani yang umum-umum, bukan yang aneh-aneh. Gitu. Kalau contoh yang aneh-aneh itu diteladankan oleh para nabi, para rasul terdahulu, aneh-aneh. Apa Anda boleh? Boleh-boleh saja. Tapi kita lebih memilih memprioritaskan cara hidup mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana caranya beliau tidak nganeh-nganeh. Itu makanya kalau belajar metode ma'rifat pun atau metode tarekat harus ada pembimbing, sehingga nanti tidak berdampak perilaku yang nganeh-nganeh di tengah-tengah masyarakat. Ya paham ya? Nah termasuk majdub itu kan aneh-aneh itu, yang lain-lain pada pakai baju lah dia telanjang sendirian, yang dia majdub.
Tapi kan aneh-aneh. Apalagi kalau Anda sudah beristri, sudah berkeluarga. Jadi gunakan metode-metode yang aman. Metode yang paling aman itu metode syariah. Kalau pengen metode yang lebih dalam, metode tarekat silahkan, tapi harus ada pembimbing yang intensif. Kalau metode marifat lebih dalam lagi, harus ada pembimbing yang lebih khusus lagi. Jadi semua itu pilihan. Tapi cara pada umumnya yang paling aman adalah cara syariat. Makanya ulama-ulama dulu selalu memberikan tips-tips dan cara-cara yang sifatnya dilakukan secara dohiriyah, tapi cukup pahami maksud dan tujuannya itu bagaimana. Kenapa kok Anda menggunakan lafal itu dan Anda melakukan hadroh? Karena itu maksud dan tujuannya. Kenapa kok Anda menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulan? Ini loh penjelasannya. Sehingga Anda paham dan itu Anda lafalkan sesuai dengan pemahaman itu. Bangunlah niat. Udah lakukan terus-menerus. Dengan sendirinya nanti tersambung. Oke ya Ustaz? Cukup ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau dirasakan sudah cukup, monggo nanti kita buka forum khusus saja yang masih ingin nyambung. Ya. Sudah lelah ya. Betul. Karena ngaji terus tapi sambil cemberut juga tidak buat Kanjeng Nabi gembira. Ya toh, ngaji sudah cukup, makan sambil tersenyum, Kanjeng Nabi ikut seneng gitu loh. Ya, cara dengan sholawat itu makan sambil gembira, tersenyum. Maksud dan tujuannya, saya makan sambil gembira agar Kanjeng Nabi itu mirsani melihat saya seneng menerima anugerah Allah makan bareng ini, biar Kanjeng Nabi ikut seneng. Nah gitu ya. Ayo monggo dicekapke mawon. Alhamdulillah